Untuk apa Tuhan aku ada di bumi ini? Seperti uap, hanya sekejap, seperti bunga rumput yang ngembang di pagi hari, lalu layu di sore hari. Betapa tragisnya kehidupan manusia. Satu persatu orang yang kita cintai akan pergi, pulang, dan tak pernah kembali lagi. Tetapi di dalam Tuhan, inilah hikmat yang tertinggi, pencerahan itu. Bahwa kita tahu, nanti kita pun pulang, bertemu dengan orang-orang yang kita kasih lagi. Dalam suasana yang sangat-sangat bahagia. Dengan tubuh kemuliaan bersama Tuhan. Amin ya. Makanya kita itu hidup harus selalu berserah kepada Tuhan, harus selalu mencari Tuhan. Ya Tuhan, hantarlah langkahku sebelum aku menutup mata, sebelum usai hariku Tuhan. Aku mau mengalami pencerahan yang dari surga untuk mengerti rencanamu di dalam taman hidupku Tuhan. Mohon celikkan batinku dan hatiku agar aku bisa menunaikan semua yang Bapa ingini.
Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang kekasih, seluruh jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Kita boleh kembali bertemu di hari Minggu ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia, kita mau menyembah Bapa kita yang Maha Agung, Maha Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyembah kepada Bapa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Menyembah kepada semata
layakkan kami, layakkan kami. Haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami pagi hari ini. Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk bersama-sama beribadah di minggu pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh disukakan. Dan kami juga mau menerima berkat firman-Mu Tuhan di pagi minggu ini. Dan kami percaya juga bahwa Engkau menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita senang bisa bertemu kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus melanjutkan pujian kita. Inilah saatnya kita kembali jumpa. Amin. Amin. Memuji namanya, nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang Dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, puji nama Tuhan, biar semua yang hidup puji namanya.
Tuhan, biar kita melewati jalan yang berkabut, tapi kita selalu tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita tidak tahu apa hari esok, tapi percayalah, Dia membimbing kita selalu. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Kasihnya, Ya benar Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna, tak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Bahwa pelangi indah kasih daripada Tuhan akan selalu terbit, akan selalu muncul, dan itu menerangi kehidupan kita. Biar kita lukiskan hari-hari hidup kita untuk selalu indah di hadapannya. Kita naikkan pujian ini. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita mau mendengar firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, hidup ini hanya satu kali. Mari kita benar-benar belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau boleh Tuhan, biarlah hidup kami ini berubah seturut kehendak-Mu. Ajari setiap kami, agar kami tidak hidup ke arah yang salah, tidak menyukakan hati Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Mohon berkati channel ini, agar sampai ke ujung bumi, sehingga banyak orang mendengar firman-Mu. Dan juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah kemuliaan. Dan juga tentu saja kehinaan. Kemuliaan kalau kita cari di kamus atau leksikon, itu mengandung faktor-faktor seperti kejayaan, keagungan, reputasi, ada unsur kemenangan, ada sesuatu yang membanggakan, keindahan, semarak, cemerlang. Dalam bahasa Inggris kita menjumpai kata glory, beauty, power, honor. Tentu saja kemuliaan ini tidak dibarengin oleh kesombongan, tidak. Yang dimaksud kebanggaan adalah membanggakan sesuatu yang membanggakan Tuhan. Tapi bukan kesombongan. Itulah kemuliaan. Di dalam teks asli Alkitab, Perjanjian Baru menggunakan kata doksa. Sedangkan di Perjanjian Lama dipakai kata kafot. Kafot secara literal artinya adalah berat. Berat di sini artinya berbobot. Kemuliaan ada berkaitan dengan sesuatu yang berbobot. Tentu saja bobot bukan secara harafiah, yaitu berat suatu barang, bukan. Tapi bobot seseorang, bobot suatu pribadi. Apakah pribadi itu agung di mata Tuhan? Apakah pribadi itu mulia? Apakah pribadi itu bernilai tinggi? Dan seterusnya. Jadi istilah Ibrani ini luar biasa ya. Kafot artinya berat. Lawan katanya adalah kehinaan. Kehinaan itu tidak bernilai. Ya. Sebenarnya kalau kita sadar benar-benar, sejak manusia diciptakan pertama kali, manusia sudah diberi kemuliaan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada manusia sejak awal. Adam dan Hawa diberi kemuliaan dan hormat. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Supaya menguasai seluruh isi bumi. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi manusia dari awal sudah diberi kemuliaan supaya menguasai seluruh bumi. Sebagai penguasa di bumi. Tetapi tentu saja bukan untuk kemuliaannya sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ini fakta yang dicatat oleh Alkitab. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 7. Dicatat bahwa manusia itu menerima hembusan roh Allah. Jadi roh kita hari ini dahulu adalah roh Allah yang dihembuskan kepada Adam.
Jadi roh manusia asalnya dari Allah. Sebagian kecil menjadi roh manusia. Itu mengapa manusia diberi kemuliaan. Roh Allah yang menjadi roh manusia. Sebagian diberikan. Itu Kejadian 2 ayat 7 ya. Dihembus oleh roh. Itu sebabnya manusia disebut imago Dei. Gambar Allah. Manusia itu gambar Allah. Ya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Coba kita baca. Ada sesuatu yang kebenaran yang sangat menarik. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya dari 4 sampai 8. Saya bacakan ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sehingga engkau memperhatikannya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia itu siapa sih? Kok diciptakan hampir sama seperti Elohim? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ayat ke-6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Semuanya diletakkan di bawah kaki manusia. Manusia diberi kemuliaan dan hormat. Sebagai kawan sekutu Tuhan di bumi. Luar biasa bukan? Inilah anugerah yang tak terkira nilainya. Rasul Paulus, Lukas menulis maksud saya. Di Kisah Para Rasul 17. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-28 dan 29. Firman Tuhan demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Keturunan Allah yang maha tinggi, saudara. Artinya manusia itu diberi kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian dengan keahlian manusia. Enggak sama. Karena kita keturunan Allah, anak Allah, maka kemuliaan yang kita punya tidak sama dengan benda-benda apapun. Bahkan seluruh dunia ini tidak sama dengan kita. Sebab manusia itu memiliki kemuliaan dan hormat yang diberikan dari Allah sendiri. Yaitu sebagai anak-anak Allah. Inilah sebenarnya rancangan mula-mula. Sayang sekali, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Adam lebih percaya perkataan istrinya. Istrinya lebih percaya kepada perkataan ular itu. Adam dan Hawa lebih percaya perkataan pihak lain dibanding perkataan Tuhan sendiri. Dikatakan iblis menggoda, sesungguhnya kalau kau makan kau akan menjadi seperti Allah. Rupanya Adam punya keinginan menjadi seperti Allah juga. Hawa juga. Sudah diberi kemuliaan tetapi ingin lebih. Inilah yang menjatuhkan manusia sampai hari ini. Banyak orang sudah diberi kemuliaan, diberi kesempatan, diberi anugerah. Tapi malah tidak tahu diri. Roma 3 ayat 23, akibatnya fatal, saudara. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ada pada diri manusia itu hilang. Menurut teks ini, terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi dalam teks asli Alkitab, kehilangan di ayat ini dipakai kata hustero untai. Dari akar kata hustereo, artinya to miss out, meleset. To fail to reach, gagal mencapai. Lack, kekurangan. Fall short of, jatuh sebelum sampai. Kekurangan maksudnya. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia meleset. Tidak bisa mencapai kemuliaan yang Tuhan rancang mula-mula. Miss out, fall short, to fail to reach. Jelas ya? Bukan kehilangan sama sekali, bukan. Tapi tidak bisa mencapai. Ini beda loh. Makanya kalau belajar Alkitab harus melihat teks aslinya. Kalau hanya mengandalkan satu terjemahan bisa meleset. Dibaca terjemahan lain. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengerti teks aslinya. Gak apa-apa. Saya contohkan ya. NIV menerjemahkannya begini. For all have sinned, karena semua telah berdosa. And fall short of the glory of God. Dan telah kekurangan kemuliaan Allah. Kekurangan, bukan kehilangan sama sekali. Manusia bukan rusak total. Seperti yang didefinisikan oleh teolog tertentu. Salah itu. Manusia rusak, betul. Tapi bukan menjadi binatang. Manusia masih punya akal budi, tapi akal budinya sudah tidak sempurna, tidak bisa mencapai kemuliaan yang Tuhan rancang mula-mula. Manusia buktinya jatuh dalam dosa tapi tidak menjadi binatang. Masih punya akal budi. Itu faktanya. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri teologi itu. Harus sesuai Alkitab. Ada amin ya? Oke. Manusia telah gagal mencapai kesucian yang Allah kehendaki. Memang manusia rusak oleh total. Rusak oleh dosa. Tapi tidak total rusaknya. Mengapa? Karena manusia tidak kehilangan kesadaran. Manusia tetap memiliki pikiran, tetap memiliki perasaan, tetap memiliki keinginan yang bebas. Mau kemana saja terserah manusia itu yang memutuskan. Kita bicara fakta loh, bukan teori. Banyak teolog itu berteori. Manusia rusak total, gak bisa memilih yang baik. Kalau gak bisa memilih yang baik, untuk apa diberikan Taurat? Untuk apa berkomunikasi Tuhan dengan manusia? Faktanya lagi, kita bicara pakai fakta saja. Di Alkitab ada banyak manusia yang Tuhan berkenan di zaman Perjanjian Lama. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup, artinya Tuhan berkenan. Elia, apakah Tuhan tidak berkenan kepada Musa, Abraham, Ayub, Nuh? Dikatakan di Alkitab, Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa? Ada mengapanya. Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu tapi tidak pernah ada alasannya. Dibaca yang lengkap, yang teliti kalau baca Alkitab. Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena ia orang benar di zamannya. Tentu saja yang dimaksud orang benar tetap saja tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Seperti rancangan mula-mula. Sebab sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita sudah melihat Nuh pun taat. Ya, ada banyak bukti loh yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak rusak total. Masih memiliki kehendak bebas. Sebab kalau manusia rusak total dan tidak memiliki kehendak bebas, dia sudah rusak, tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diberi tugas, tidak bisa diajari, tidak bisa diperintah. Ya. Ingat baik-baik.
manusia tidak rusak total. Buktinya apa? Kita pakai Alkitab ya. Buktinya Kain diperingatkan oleh Tuhan. Coba kita baca kalau tidak percaya. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Di ayat 6-nya firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi, perhatikan kalimat ini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan memerintahkan Kain agar berkuasa atas natur dosanya itu. Artinya apa? Artinya Kain tidak rusak total. Masih memiliki kesadaran. Tetapi Kain bandel yang melampiaskan kemarahannya. Nah, ini bukan berarti Kain tidak punya kehendak bebas, karena sudah diperingatkan oleh Tuhan. Apakah Kain tidak punya kehendak bebas dan rusak total, gak bisa memilih? Kalau tidak bisa memilih, apa gunanya Tuhan memperingatkan? Harus pakai nalar yang sehat ya, Bapak Ibu ya. Jangan menelan mentah-mentah teologi yang masa lalu itu. Buktinya lagi manusia diberi Taurat. Supaya apa? Supaya manusia taat kepada Taurat. Sementara Injil belum datang. Kenapa supaya manusia taat? Ya karena manusia punya kehendak bebas. Tidak dipaksa. Ayo taat terhadap Taurat. Supaya ada yang melakukan Taurat. Sebagian dari orang Kristen sering berpikir, tidak ada Pak yang bisa melakukan Taurat. Tidak baca Alkitab itu secara lengkap. Yang bisa melakukan Taurat ada. Contoh Rasul Paulus melakukan Taurat dengan sempurna. Coba kita baca. Filipi 3 ayat 5-6. Banyak orang itu tidak mau baca Alkitab. Kalau dikhotbahin siapapun diaminkan. Akibatnya tidak mengerti kebenaran. Di ayat kelima, Filipi 3 ayat 5. Rasul Paulus berkata begini. Ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Rasul Paulus dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Rupanya Rasul Paulus orang Farisi juga. Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Rasul Paulus suka menganiaya jemaat tadinya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Perhatikan baik-baik nih. Rasul Paulus tak bercacat kalau soal Taurat. Jadi Taurat bisa dilakukan. Bisa. Ini bukti lagi bahwa manusia tidak rusak total. Manusia memiliki kehendak bebas. Mau melakukan Taurat bisa. Mau tidak melakukan bisa juga. Yang tidak bisa disangkali adalah satu lagi nih. Buktinya bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat dapat melakukan Taurat. Oleh dorongan diri sendiri. Perhatikan ini, Roma 2 ayat 14-15. Roma 2 ayat 14-15. Ini ayat-ayat yang begini gak pernah dibaca oleh teologi tertentu. Karena mereka pilih-pilih, bukan? Gak jujur. Coba kita baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri. Apa artinya oleh dorongan diri sendiri? Oleh kehendak bebasnya sendiri. Ini bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jelas ya Bapak Ibu ya. Manusia memiliki kehendak bebas dan tidak rusak total. Tapi rusak parah karena dosa. Ya, oke. Apalagi setelah Kristus mati di kayu salib. Tuhan memberikan kesempatan lagi. Jangan buat dosa lagi. Dosamu sudah ditebus.
Nah, jangan buat dosa lagi itu artinya kitanya memiliki kehendak bebas, tidak rusak total. Jelas ya maksudnya ya? Kalimatnya sederhana begini kok tidak mengerti. Filipi 1 ayat 10 coba kita baca. Ini Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari ayat 10 ya saya bacakan ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Apa saudara? Supaya kamu dapat memilih. Manusia itu bisa memilih. Kok ngarang-ngarang teologi manusia tidak memiliki kehendak bebas? Gak pernah baca ayat ini. Banyak sekali ayatnya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Yang baik situ itu bukan yang baik menurut dunia, pasti yang baik menurut Injil. Ini zamannya Injil. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Yang baik itu adalah yang kehendak Tuhan. Buktinya banyak, tapi orang-orang tidak mau. Karena tidak jujur. Tidak haus dan lapar akan kebenaran. Ya, dunia itu menawarkan kemuliaan yang berbeda. Apa kemuliaan versi dunia? Satu, kekuasaan. Kalau orang berkuasa merasa sudah mulia hidupnya. Karena kehormatan. Kalau manusia dihormati merasa menjadi orang mulia. Sukses di dunia. Populer, kaya raya, merasa mendapat kemuliaan. Memang sih kemuliaan versi dunia ini menarik, menggoda, membuat orang mengejar, ingin, ketagihan. Nikmat, menyenangkan. Menyenangkan dong, berkuasa, kaya raya, populer, sukses, terhormat. Inilah kemuliaan versi dunia ini. Makanya banyak orang terseret olehnya. Mengapa? Karena memang menarik. Karena memang nikmat. Menyenangkan. Ya. Tetapi ingat, kemuliaan versi dunia ini fana. Fana itu artinya hanya sementara. Kalau seseorang berkuasa paling berapa tahun, setelah itu ia turun dari kekuasaannya dan tidak ada orang yang peduli lagi dengan dia. Orang kaya juga demikian, kaya raya. Tapi suatu hari tentu pasti mati juga. Ketika mati semuanya gak bisa dibawa. Tragis ya Bapak Ibu ya. Saudara sekalian yang masih muda, belajarlah kebenaran. Supaya tidak banyak buat salah di masa mudamu. Sebab dosa melahirkan dosa yang lain. Ketika kau mulai berbuat dosa, maka semua orang akan terdampak olehnya. Dimulai dari keluarga sendiri. Jangan pernah berbuat dosa, mulai sekarang. Oleh sebab itu, belajarlah firman setiap hari. Lakukan. Agar suatu hari kita jangan pernah lagi terjerumus ke dalam dosa. Mari kita haus dan lapar akan kemuliaan. Kemuliaan surgawi, bukan kemuliaan di bumi. Yaitu kebenaran. Yaitu Tuhan sendiri. Amin ya. Kemuliaan yang ditawarkan oleh versi dunia ini meskipun menarik, meskipun menyenangkan, meskipun nikmat, meskipun membahagiakan seolah-olah, tapi fana. Fana itu artinya sementara. Sebaliknya, kemuliaan yang ditawarkan oleh surga, oleh Tuhan, seringkali kok tidak menyenangkan ya Pak. Aku kok harus bekerja keras ya Pak, harus belajar,
Kok tidak menarik seolah-olah ya? Pada mulanya ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, lama-lama kita akan menikmati. Tapi yang terutama adalah kemuliaan yang ditawarkan oleh surga atau Tuhan. Itu kekal. Untuk apa menarik dan sebagainya kalau sementara. Amin ya. Sehingga Rasul Paulus mengerti sekali akan hal ini. Sehingga ia menulis dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Coba kita perhatikan ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu kalau membaca ayat Alkitab, harus mengerti ya apa maksudnya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah pertanyaannya, yang dahulu merupakan keuntungan, dianggap keuntungan oleh Rasul Paulus itu apa? Yaitu tadi kemuliaan duniawi tadi. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dulu murid Gamaliel, rabi besar di zamannya. Rasul Paulus berkuasa, orang Farisi terhormat secara agama. Ia ada di lingkungan orang-orang intelek. Ia dihormati banyak orang. Dan itu merupakan keuntungan. Rasul Paulus merasakan itu keuntungan dulu sebelum mengenal Kristus. Ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, segala sesuatu ini apa? Harus dibaca dari ayat 1 sampai 6. Oh, dulu dia orang Farisi, dihormati. Tidak kurang satu apapun. Dari suku Benyamin. Soal Taurat sempurna. Waduh, tapi semua itu kuanggap rugi, kata Rasul Paulus. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Semuanya itu gak ada artinya. Pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia, jauh lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Ingat semuanya itu apa? Sesuatu yang menguntungkan di dunia ini. Jabatan, kekayaan, popularitas, dan lain-lain. Kepandaian, pergaulan yang elit, macam-macam. Ini, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Di sini, dalam teks ini, aku menganggapnya sampah. Alkitab Bahasa Indonesia ini memperhalus terjemahannya. Dalam teks asli Alkitab yang dimaksud sampah ini dipakai kata skubala. Skubala ini hanya satu dipakai di Alkitab, ya hanya di sini. Tidak muncul lagi di tempat lain. Skubala. Ya. Akar katanya skubalon. Artinya bukan hanya sampah. Sebenarnya artinya itu dung. Bahasa Inggrisnya dung. Dung itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu, maaf ya Bapak Ibu ya, TAI. Rasul Paulus membandingkan secara sangat kontras. Yang dulu dianggapnya itu adalah kemuliaan, keuntungan, yaitu kehormatan, kepandaian, lingkungan orang beragama, lingkungan elit di dunia pendidikan, ya dihormati, ya orang Farisi, ya orang Israel asli, keturunan suku Benyamin, dalam hal Taurat ia sempurna, hebat bukan? Hebat sih. Tapi setelah mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus ini, Rasul Paulus membandingkan dengan dahulu itu yang dianggapnya keuntungan itu seperti
skubala, TAI, saudara. Maaf ya, ini supaya Bapak Ibu mengerti banget. Oleh Rasul Paulus yang dulu dianggap keuntungan itu sekarang dianggap TAI. Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Kemuliaan akan Kristus. Amin semua. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih mengejar kemuliaan ini, ia sama dengan mengejar TAI. Dibandingkan mengejar kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bertobatlah Bapak Ibu. Alangkah bodohnya orang yang memilih TAI dibandingkan kemuliaan surgawi. Amin ya. Ini apa adanya, secara literal artinya itu. Bapak Ibu harus mengerti sekali mengapa Rasul Paulus begitu militan sampai mati. Rupanya ia tahu kemuliaan yang Tuhan sediakan itu tak terhingga nilainya. Sehingga yang dahulu merupakan keuntungan dianggap TAI. Semua itu dilakukan Rasul Paulus untuk memperoleh Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan kebenaran ini. Roma 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dijanjikan Tuhan itu jauh lebih bernilai kalau dibandingkan dengan penderitaan kita hari ini. Aku menderita Pak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan. Seandainya semua orang mengerti akan hal ini, menghayati, maka dalam penderitaan pun ia tetap senyum. Sebab ia tahu yang dijanjikan Tuhan itu kemuliaan yang jauh tak terhingga nilainya. Sama seperti kalau, coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu dijanjikan oleh seorang raja, 1 triliun disuruh ambil di istana. Lalu Bapak Ibu kehilangan 10.000 rupiah. Itu kan ibarat 1 triliun dibanding nothing. Gak ada artinya. Akibatnya apa? Ya 10.000 rupiah ini gak ada masalah lah, aku punya sekian. Sebab nanti aku mendapatkan kemuliaan itu. Bisa dihayati? Amin ya Bapak Ibu ya. Rasul Paulus ini kalau menulis tegas sekali. Jadi kalau hari ini kita menderita atau masalah apapun, ingat, pandanglah kemuliaan itu nanti yang tak ternilai harganya. Banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga hidupnya letih lesu, berbeban berat. Padahal hidup ini sederhana. Hidup ini menjadi rumit karena manusianya yang tidak pernah puas dengan segala keinginannya. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kalau mendengar ayat ini orang-orang enggak suka. Ada orang yang tidak suka menderita untuk Kristus. Ada seorang ibu yang bicara sama saya. Pak, saya enggak mau Pak menderita. Saya mau hidup senang di dunia ini. Nanti kalau ke surga, nanti mati masuk surga. Saya cuma ingatkan, lah kok enak Pak ibu ini. Memangnya surga milik nenek moyangmu. Baca Alkitab, kita itu wajib menderita. Tentu saja yang dimaksud menderita ini menderita bagi Kristus. Bukan menderita karena males, lalu gak ada kerjaan, lalu gak bisa makan, miskin. Bukan itu. Menderitanya itu karena Kristus. Kalau kita gak punya masalah, mari kita cari masalahnya orang lain. Kita tolong. Itu loh maksudnya. Amin ya. Jangan kita buat masalah sehingga menderita, bukan itu yang dimaksud oleh teks ini. Nah,
1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini ada yang membuli kita, ada yang menghina dan sebagainya, karena Kristus, karena kita ikut Kristus, kita itu justru bahagia. Mengapa? Karena roh kemuliaan yaitu roh Allah, yaitu Roh Kudus ada pada kita. Itu artinya. Amin semua ya. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi tidak perlu lagi khawatir, merasa menderita dan sebagainya. Enggak perlu. Yang perlu kita khawatirkan adalah di sisa umur hidup kita ini. Jangan sampai kita meleset. Sebab ada oknum jahat yang ingin agar semua kita meleset. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, yaitu Tuhan Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kemuliaan kita itu bukan di bumi ini. Kemuliaan kita yang sebenarnya itu nanti di bumi yang baru, di langit yang baru. Ada amin semua ya. Di bumi ini mau berkuasa, mau kaya raya apapun, sama saja kok hidupnya ya begitu-begitu saja. Enggak lebih hebat. Sama saja. Bisa sakit juga, bisa mati juga. Ya. Oke. Ayat ke-8 ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rupanya si iblis mencari lagi manusia yang dapat ditelannya, yang dapat dijatuhkannya seperti dulu Hawa ditipu olehnya di Eden. Ya. Begitu Bapak Ibu. Hari ini banyak orang mabok dengan kemuliaan dunia ini. Padahal hidup ini singkat. Coba dibayangkan baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga pun gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita raih kemuliaan surgawi. Jangan hanya kemuliaan duniawi. Kemuliaan surgawi, biarpun kita menderita, tapi nanti kita disediakan kemuliaan yang kekal. Sedangkan kemuliaan duniawi memang menyenangkan, materi, kaya, dan sekarang bisa dinikmati. Menarik, menggoda, tapi fana. Dan berakhir dengan kehinaan kekal. Oleh sebab itu, mari kita memilih sebelum kita menutup mata. Saya mau ingatkan kita semua dengan ayat penutup berikut ini. Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya mati, akan bangun, maksudnya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ada yang hidup kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebagian untuk dimuliakan bersama Tuhan. Dan sebagian untuk mengalami kehinaan kekal. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Kita itu sebenarnya sudah disediakan kemuliaan. Bahkan sejak sekarang. Sebab kita adalah anak-anak Bapa di surga. Sehingga apapun yang kita lakukan, Bapa selidiki
setiap kalbuku ini. Engkaulah yang mengujinya, Tuhan. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan Bapa, anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kita itu punya Bapa yang Maha Tinggi. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapak Ibu sekalian, ingatlah selalu, kita telah disediakan kemuliaan yang kekal di surga. Jangan memilih kemuliaan di bumi ini. Jangan salah arah. Manusia pada umumnya mengejar seluruh kemuliaan yang disediakan oleh dunia ini, yang begitu menarik, begitu nikmat, menyenangkan, dapat dinikmati sekarang juga. Tapi mereka lupa bahwa itu hanya sementara, itu hanya ilusi dunia. Yang sesungguhnya adalah kemuliaan di surga. Bahkan itu pun bisa dinikmati mulai hari ini. Ketika seseorang memanggil Bapa kami yang di surga, maka kita menerima kemuliaan sebagai anak-anak Bapa di surga. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita benar-benar mengarahkan hidup kita untuk berkenan bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu.
Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, mari kita hidup hanya mengejar kemuliaan yang disediakan Tuhan di surga mulai sekarang. Lakukan semuanya mulai sekarang. Bersiap-siaplah mulai sekarang. Maka hidup kita di bumi pun akan menyenangkan Tuhan. Dan akan menyenangkan sesama juga. Dan akan menjadi terang. Mari kita hidup menjadi berkat. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur dan beruntung. Itulah keberuntungan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.